Perkenalkan, nama saya Rasya Malik Ramadan dari kelas 2 SMP 1 absen 3. Nama saya Putri Fitri Irwan, absen 1. Nama saya Putri Apriliana, absen 20. Nama saya Putri Sarmiati dari kelas 2. Nama saya Nagul Hassana, absen 19. Nama saya Renata, absen 12. Kita akan menceritakan tentang kejadian tragedi Santa Cruz. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang pemerintah Indonesia. 3 bulan menjelang Natal 1991, sebuah delegasi parlemen dari Portugal berniat mengunjungi daerah itu. Rencananya, kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional. Satu di antaranya adalah jurnalis bernama Gil Joliffe yang dikenal pro terhadap kemerdekaan Timur Timur atau Timor Leste dari Indonesia. Tetapi, niatan Portugal ini ditolak pemerintah Soeharto. Indonesia keberatan bila kunjungan itu disertai para jurnalis. Sementara dalam negeri sendiri, seperti kata mantan pewarta Jakarta, yaitu Seno Bumirta Aji Dharma, jurnalis dibungkam dan harus menggunakan sastra untuk bisa berbicara. Para pemuda Timor Leste yang melakukan perlawanan bawah tanah sudah kadang menyiapkan sambutan atas kunjungan Portugal itu. Namun, gerakan clandestine mereka ternyata diketahui intelijen Indonesia. Mereka yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di gereja, motel diawasi terus gerak-geriknya oleh TNI. Hingga pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Anak-anak muda Timor Leste terpancing dan perkelahian berlangsung di malam itu juga. Pada hari 28 Oktober 1991, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Sebastio Gomez ditemukan tergeletak di dekat gereja motel. Dan peristiwa itu dibuat menjadi patung di foto yang tertera. Pagi 12 November 1991, Pastor Alberto Richardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomez di gereja Motel Diti. Misi diikuti ribuan umat Katolik Timor Leste. Pukul 7 waktu setempat, sekitar 500-an orang keluar ke gereja sembari membentengkan spanduk bergambar Saknana Kusmao, pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timor Leste. Mereka memekik seperti Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste. Iringan pengunjuk rasa itu berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomez dimakamkan. Sampai di pemakaman Santa Cruz, menurut Paul R. Bartop dan Stefan Leonard dari Genocide 2014, tentara Indonesia telah bersiaga yang terdiri dari pasukan Kompi A, Brimob 5485, Kompi A dan Kompi D, Batalion 303, dan Kompi campuran dengan pakaian preman yang dibentuk pada malam sebelumnya. Selain itu, Batalion 744 dan personil dari Kodim atau 627 juga berada di sana. Saat itulah, seperti terlihat dari rekaman video jurnalis Inggris Max Stahl, suasana menjadi kacau. Sirine dan suara letusan tembakan memekik telinga. Para demonstran lari tunggang langgang, sementara yang lain mencari persembunyian di antara nisan-nisan Santa Cruz. Berdasarkan kesaksian, seperti ditulis Paul R., Indonesia menembaki massa dengan membabi buta diikuti perondongan senapan otomatis selama beberapa menit. Tentara Indonesia menembak ke tengah kerumunan dan membuat aktivis pro kemerdekaan tertembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri. Tentara lainnya menendang dan menusuk korban luka serta jumlah orang yang bersembunyi di area pemakaman. Hukman Reni di buku Eurico Guterres, Saya Bukan Siapa-Siapa 2015, menyebutkan dalam laporan Dewan Kehormatan Militer, peristiwa 12 November itu menewaskan 50 warga sipil Timur Timur. Tapi laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas karena peluru tentara Indonesia. Penyelidikan rinci dari perlawanan bawah tanah Timur bahkan mendapatkan angka 273 tewas. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berdasarkan video Max Stahl, itulah setidaknya mata dunia terbuka. Amnesty International menganugerahi video insiden Dili berjudul Cold Blood, The Massacre of East Timor itu sebagai video terbaik untuk kategori hak asasi manusia pada 1992. Sementara para aktivis Timur Timur di luar negeri yang sebelumnya tidak diperhitungkan kembali mendapatkan simpati. Rosihan Anwar di Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia 2004 menjelaskan pembantaian di Dili mengakibatkan masalah Timur Timur ditaruh di agenda internasional mengenai HAM. Para aktivis Timur Timur yang beroperasi di luar negeri, terutama Ramos Horta, memperoleh lebih banyak perhatian internasional. Terangnya, Rosihan Anwar benar, pakar politik
Australia Rebecca, Starting dalam Social Democracy in East Timor 2015, menyebutkan setelah insiden di Leyte, Senator AS meminta Presiden George Bush Sr. agar membantu Timor Timur menentukan nasib sendiri dengan memasukkan persoalan tersebut dalam agenda resolusi Majelis Umum PBB. Tekanan internasional terutama Amerika terhadap Timor Timur itu dijawab di Jakarta dengan mengubah struktur kepemimpinan militer di Timor Timur. Awal 1992, Mabes AD melalui Dewan Kehormatan Militer (DKM) memecat Panglima Daerah Militer Pangdam 9 Udayana Maijen Sintong Panjaitan, Pangkala Kops Timur beserta seluruh asisten Pangkola Kops dan Rem 164 atau Wiradharma dan Dim 1827 Todili dicopot dari jabatannya. Di buku Hendra Subroto, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando 2009, Sintong berkilah bahwa ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam insiden 12 November di Dili itu. Pihak ketiga inilah yang menurut Sintong menjadi dalang aksi sabotase di Santa Cruz yang mengarah kekerasan militer. Tapi Sintong tak menyebut dengan jelas siapa pihak ketiga tersebut. Sementara itu, mantan Komandan Kopassus yang pernah bertugas di Timor Timur yaitu Prabowo Subianto menyebutkan bahwa tindakan penyerangan di Santa Cruz itu tidak taktis secara militer. Anda tidak semestinya membunuh warga sipil di depan pers internasional, ujar Prabowo kepada jurnalis Amerika Alan Nair seperti dikutip dari laman alannair.org. Komandan-komandan itu biasa saja membantai di desa-desa terpencil sehingga tak diketahui siapapun tapi bukan di ibu kota provinsi. Tambahnya, kendati sejumlah komandan yang diduga terlibat dalam Santa Cruz dipecat dari jabatannya, Jakarta tetap menjalankan operasi militer di Timor Timur. Stephen McCloskey dalam East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia pada tahun 2000 bahkan menyebutkan setelah pembantaian Dili, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan lisensi penjualan 300 jenis peralatan militer ke Indonesia. Beberapa item yang dijual yaitu dari senapan mesin dan M16 sampai komponen elektronik, dari alat komunikasi hingga suku cadang pesawat tempur. Dengan dukungan seperti itu, maka tentara Indonesia di bawah Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dengan tanpa was-was dituding melanggar HAM dan menangkap pemimpin kemerdekaan Timor Timur, Sasana Gusmao, pada 20 November 1992, setahun setelah insiden berdarah di Santa Cruz. Menurut Rebecca Strating dalam sebuah pernyataan kepada Majelis Umum PBB pada 1994, Amnesty International bersama lembaga-lembaga hak asasi manusia lain di Asia Pasifik dan Inggris menyesalkan terjadinya pembantaian Santa Cruz dan pemenjaraan Sasana Gusmao. Tiada tekanan dari lembaga-lembaga hak asasi internasional, Indonesia tetap bersikukuh dengan operasi militernya untuk menumpas kerbau-kerbau hutan. Sebutan untuk kombatan Fratelina disematkan ABRI. Tentara Indonesia baru hengkang dari Lorosai ketika Timor Leste merdeka pada 1999. Pada 25 Januari 2006, Washington Post pernah melaporkan hasil penelitian Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timur Timur. Menurut penelitian komisi itu, Amerika seharusnya itu bertanggung jawab karena telah mendukung baik secara politik maupun militer kepada Indonesia sejak pertama kali menyerang Timur Timur pada Desember 1975. Dan selama mempertahankan daerah itu selama 24 tahun, setidaknya akibat invasi ini lebih dari 100.000 orang telah tewas. Ini saya akan menceritakan kejadian Santa Cruz yang terjadi di Timor Leste atau Timor Timur. Dari sudut pandang salah satu warga Timor Timur, saat itu hari Senin pagi yang panas dan saya berada di Dili, Timor Leste. Saat itu tanggal 12 November dan saya berjalan bersama ribuan warga Timor melalui kota menuju pemakaman Santa Cruz, di mana 21 tahun yang lalu pasukan keamanan Indonesia membunuh sejumlah pengunjuk rasa yang damai. Pada tahun 1991, mereka berjalan dengan cara yang persis sama seperti yang kita jalani saat ini. Mereka datang ke pemakaman Santa Cruz untuk meletakkan bunga di kuburan mereka yang dibunuh oleh aparat keamanan Indonesia 2 minggu sebelumnya. Saat mereka berjalan, pasukan keamanan Indonesia melepaskan tembakan ke arah mereka.
Mereka melakukan hal tersebut karena mengetahui bahwa pada akhir tahun ini semua personel penjaga perdamaian akan meninggalkan negara tersebut. Hal ini tampaknya akan mencakup anggota tim investigasi kejahatan yang telah berupaya menyelesaikan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks tersebut. Referendum Kemerdekaan tahun 1999. Inilah cerita dari sudut pandang warga Timur Timur. Sekian dan terima kasih. Kendati sejumlah komandan yang diduga terlibat dalam Santa Claus dipecat dari jabatannya, Jakarta tetap menjalankan operasi militer di Timur Timur. Stephen Kloske dalam S. Timor Question, The Struggle for Independence from Indonesia, bahkan menyebutkan setelah pembantaian Dili, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan misi penjualan 300 jenis peralatan militer ke Indonesia. Beberapa item yang dijual dari senapan mesin dan M16 sampai komponen elektronik, dari alat komunikasi hingga suku cadang pesawat tempur. Dengan dukungan seperti itu, maka tentara Indonesia di bawah Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dengan tanpa was-was dituding melanggar HAM dan menangkap pimpinan kemerdekaan Timur Timur Salana Gustamo pada 20 November 1992. Setahun setelah insiden berdarah di Santa Claus, menurut Rebecca Strating dalam sebuah pernyataan kepada Majelis Umum PBB pada 1994, Amnesty International bersama lembaga-lembaga hak asasi manusia lain di Asia Pasifik dan Inggris menyesalkan terjadinya pembantaian Santa Claus dan pemenjaraan Salana Gustamo. Kendati ada tekanan dari lembaga-lembaga hak asasi internasional, Indonesia tetap bersikukuh dengan operasi militernya untuk menumpas kerabu-kerabu hutan. Sebutan untuk kombatan Frivilin yang disematkan ABRI. Tentara Indonesia baru hengkang dari Lorosai ketika Timur Timur merdeka pada 1999. Pada 25 Januari 2006, Washington Post pernah melaporkan hasil penelitian Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timur Timur. Nah, menurut penelitian komisi itu, Amerika seharusnya bertanggung jawab karena telah mendukung baik secara politik dan militer kepada Indonesia sejak pertama kali menyerang Timur Timur pada Desember 1975 dan selama mempertahankan daerah itu selama 24 tahun. Setidaknya akibat invasi ini lebih dari 100.000 orang telah tewas. Kejadian Santa Claus adalah peristiwa yang sangat tragis dan menyedihkan. Peristiwa tersebut terjadi ketika pasukan keamanan Indonesia mulai menembaki dan membunuh ratusan orang yang sedang berunjuk rasa di Dili, Timur Timur pada tahun 1991. Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh serius dari pelanggaran hak asasi manusia. Kejadian Santa Claus menggarisbawahi pentingnya menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya sendiri tanpa takut menjadi korban kekerasan. Kita harus mengambil pelajaran dari kejadian Santa Claus untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, penyelesaian konflik secara damai, dan upaya membangun masyarakat yang inklusif. Kesimpulan kita adalah bahwa peristiwa Santa Claus adalah peringatan yang mengingatkan kita untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan perdamaian. Kita harus berkomitmen untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memastikan bahwa setiap individu dihormati dan dilindungi. Semoga dunia ini menjadi tempat yang lebih aman dan adil bagi semua orang.